Assalamualaikum semuanya. Bagaimana tawamu hari ini? Masih tetap merdukah? Apakah kamu masih sebahagia hari kemarin? Semoga kalian menjawab iya. Aku ingin berbagi satu hal dengan kalian. Sebelum itu, dukung terus ya channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat datang kami ucapkan kepada para penonton kami. Hari ini, aku ingin berbagi cerita dengan kalian. Apa kalian penasaran? Kuharap iya, karena rasa penasaranmu adalah penyemangatku untuk berbagi kisah-kisahku. Di kesempatan yang tidak mudah kudapatkan, di waktu menjelang tahun baru ini, aku bisa pulang kampung setelah lebih dari 4 tahun tidak kembali. 3 tahun di Jogja dan 1 tahun di Medan. Jangan tanya seberapa rindunya aku dengan kampung halamanku dan rumah yang telah kutinggali sedari aku kecil. Lain lagi dengan keluargaku tercinta yang hanya bisa bersua melalui video call. Namun tak masalah, demi mengejar impian kecilku, pergi sejenak dengan tujuan kembali bersama hasil dari impian yang kukejar. Aku sangat bersyukur Allah memberiku kesempatan untuk mampu meraihnya. Aku tidak takut gagal. Hanya saja, bila dikala itu aku menemui jalan buntu dalam pengejaran impianku. Aku hanya takut tidak bisa kembali dari waktu yang telah kurencanakan. Oke, setelah istirahat beberapa hari di rumah, aku memutuskan untuk keluar dari sangkarku. Hari ini, aku dan adik-adikku berencana pergi ke tempat miso favorit kami sedari dulu. Sedikit info buat kalian, tempat miso ini sudah menjadi tempat nongkrong kedua orang tuaku sejak mereka muda. Dan akhirnya, tempat ini jugalah yang menjadi tempat tongkrongan kami. Walau tidak bisa lagi sering datang ke sana, namun bila kami memiliki waktu luang atau ada momen istimewa, kami akan datang ke tempat miso ini. Seperti hari ini, aku dan saudara-saudaraku memutuskan untuk bernostalgia ke tempat miso ini kembali. Ini adalah perjalanan kami dari rumah hingga ke tempat misonya. Cukup jauh sih menurutku. Tapi tidak masalah, demi bisa mencicipi cita rasanya kembali, aku siap menempuh perjalanan tersebut. Warung ini sedari dulu disebut Miso Lele. Lokasinya di Tanjung Lebay. Maksudnya di Tanjung Balai. Jangan memintaku untuk menyebutkan detail lokasinya, karena aku juga tidak terlalu tahu. Aku hanyalah orang yang selalu dibonceng dan beban untuk orang-orang di sekitarku yang tahu cara mengendarai kereta. Jadi, aku jarang menghafal nama tempat. Kalau kalian memang berminat, cari saja di Google. Ya, kalau beruntung sih, kau akan menemukannya. Sorry ya guys, kalau saat ini kalian hanya bisa menontonku makan misonya. Bukan aku tidak mau mentraktir kalian. Hanya saja, bahkan hari ini aku pun ditraktir saudaraku. Yah, beginilah hubungan persaudaraan. Tidak memandang usia, bahkan tidak memandang karir dan penghasilan yang dimiliki. Bila sudah berhajat ingin berbagi, si adik pun dapat mentraktir si kakak. Iya kan? Tapi tenang saja, supaya kalian tidak ngiler dengan apa yang kumakan saat ini, aku tidak akan membuat tampilan makananku menarik. Walaupun begitu, tetap saja aku berdoa dan berharap saat kalian sedang menonton video ini dalam keadaan sudah makan dan tidak lapar lagi ya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang makanan yang dipertontonkan. Suatu hari yang aku bahkan lupa itu entah kapan terjadi. Aku sangat lapar kala itu. Uang di dompet sudah tidak ada, bahkan Rp1.000 sekalipun. Jadi, aku memutuskan untuk ke ATM, karena aku memang jarang menyimpan uang lebih di dompet. Sebab aku orangnya pelupa kalau urusan meletakkan benda.
apalagi dompet. Hingga saat itu, aku lupa uangku sudah ludes. Tetapi, ketika aku ke ATM yang ada di sekitarku, semuanya rusak. Aku tidak tahu kenapa naas sekali saat itu. Karena tidak menemukan ATM yang bagus, dan aku pun sudah tidak sanggup lagi berjalan jauh. Lalu aku memutuskan pulang kembali. Jangan tanya padaku, kenapa tidak naik angkot atau kendaraan umum yang lain. Seperti yang kubilang sebelumnya, bahkan uang 1.000 pun aku tak punya. Untuk menenangkan perutku yang sedang meronta-ronta, aku pun meminum banyak air bening, bukan putih ya. Dan untuk mengalihkan pikiranku dari rasa lapar, aku pun membuka sosial mediaku. Kalian tahu, aku melihat banyak yang memosting makanan dengan tampilan yang sangat menarik. Entah itu lagi di restoran, di warung makan pinggir jalan, hingga mie instan yang dimasak di kos-kosan. Dulu aku berpikir, memosting makanan dengan efek HP yang luar biasa, bahkan mie instan pun sudah seperti tampilan spaghetti. Bukanlah hal yang luar biasa. Apalagi sampai mengganggu. Sampai aku sendiri merasakannya bahwa orang yang bermain sosial media tidak semuanya dalam kondisi yang bisa memiliki rezeki untuk makan. Ketika itu, aku memiliki uang, tapi di ATM. Namun ATM sekitarku sedang rusak, yang membuat rezekiku untuk bisa makan harus tertahan sebentar. Bagaimana dengan mereka yang bahkan tidak memiliki uang sama sekali karena kondisi ekonomi yang terjepit? Jangan pernah menjadi orang yang berkata, beli HP bisa, beli paket kuota bisa, tapi beli makan tidak bisa. Padahal kita tahu, mungkin saja HP itu dia beli ketika rezekinya sedang berlimpah, ketika 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan dia membeli paket kuota ketika dia masih bisa makan dan semuanya baik-baik saja ketika 1 bulan yang lalu. Lantas, hanya karena dia tidak bisa membeli makanan hari ini, tapi bisa bermain sosial media, kita menjadi orang yang dengan mudahnya menjudge orang lain. Wallahu a'lam. Namun, aku juga tidak menyalahkan, apalagi mempermasalahkan orang-orang yang memposting makanan dengan tampilan menarik yang cetar membahana ulala-ulala gitu ya. Bagaimanapun, itu juga adalah seni, iya kan? Ini juga aku sedang memposting makanan miso. Cuma bisa cerita rasanya saja, tapi nggak bisa neraktir kalian. Jadi, kita hanya bisa saling mendoakan agar rezeki kita semua layaknya nun tawassut, terus mengalir tanpa ada halang rintangan yang menghadang. Jikalau rezeki itu ada di dalam tanah, maka Allah akan naikkan ke permukaan. Kalaulah ada di langit, maka Allah akan turunkan. Jikalau jauh, akan didekatkan. Dan kalaupun dekat, Allah mudahkan untuk kita menggapainya. Amin. Hah? Gimana? Oh, kamu nanya ending dari kisah aku yang sedang lapar itu gimana gitu? Ya, aku makan tak berapa lama kemudian sih. Karena ada temanku yang datang ke kosku sambil membawa makanan. Memang begitulah misteri rezeki itu. Adapun uang, masih ada kemungkinan nggak bisa makan. Dah berlapar-lapar pun, masih ada kemungkinan diantarin makanan. Yang pastinya, rezeki pasti gak kemana lah ya kan. Akan datang dengan cara yang unik dan tidak kita sangka-sangka ketika itu. Kalau kita hanya berpikir bahwa rezeki itu hanya terbatas pada gaji saja, atau hanya terbatas pada uang saku saja, terlalu sempitlah pemaknaan yang kita pahami itu. Jadi, selagi masih bisa sehat hari ini, masih bisa makan semua makanan apapun yang kita sukai, selagi masih memiliki kesempatan wisata kuliner kemanapun tanpa khawatir tentang kebutuhan hari esok,
maka bersyukurlah. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama dengan yang kita miliki hari ini. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki banyak uang, tetapi hanya dibolehkan makan bubur. Tidak sedikit pula yang punya banyak mobil, namun hanya bisa menghabiskan harinya di atas ranjang rumah sakit. Bahkan tidak sedikit juga yang bisa makan pagi ini, namun khawatir apakah masih bisa makan di malam harinya. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur, dan banyak cara untuk kita bersyukur pula, agar Allah senantiasa menambah nikmat yang kita miliki hari ini, dan menghilangkan rasa khawatir kita untuk esok hari. Sungguh hidup yang indah, bukan? Sehat adalah kenikmatan tertinggi, dan harta adalah kenikmatan terendah. Jadi, jangan gadaikan kesehatan hari ini dengan harta yang tak seberapa, karena tidak ada kepastian kamu mampu menebusnya di kemudian hari. Nikmati saja masa sehat kita saat ini, karena belum tentu kita masih bisa merasakan nikmat yang sama di esok hari. Jangan buang waktu sehat kita dengan mengundang banyak penyakit ke dalam tubuh. Mungkin saja kita bahkan tidak mampu menyuruhnya pergi setelah dia masuk. Baiklah, selesai sudah ceritaku hari ini. Terima kasih sudah mendukung channel Handai Vakansi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.